Sahabat Rema yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 24 November 2024, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai dengan ayat 37. Yesus merajai hidup kita. Sahabat Rema yang terkasih, raja identik dengan pemimpin. Kita ingat setelah dibaptis kita ikut ambil bagian dalam 3 tugas Kristus atau tri tugas Kristus, yaitu menjadi imam, nabi, dan raja. Maka raja identik dengan pemimpin. Oleh karena itu, Yesus sebagai pemimpin adalah pemimpin rohani, bukan pemimpin duniawi. Sikap yang dikembangkan oleh Yesus adalah sikap nerimo ing pandum, menerima secara penuh apapun dan siapapun, situasi, keadaan, dan juga tentunya terlebih-lebih adalah orang-orang yang dipercayakan, yang dipimpinnya. Oleh karena itu Yesus mengembangkan sikap yang universal terhadap kepemimpinannya itu. Sebagai pemimpin, Yesus mendasari hidupnya itu dengan sikap yang murah hati, yang merangkul siapa saja, dan juga melindungi apa saja yang dijumpainya. Maka sikap like and dislike itu tidak ada pada Yesus. Yesus menerima orang berdosa, maupun orang yang tidak berdosa. Apalagi Yesus juga menerima murid-muridnya. Kita ingat bahwa kendati murid-muridnya ada yang mengkhianati, tetapi Yesus tetap mengasihinya. Kita ingat Petrus sampai 3 kali mengkhianati. Tetapi Petrus karena pertobatannya justru dikasih oleh Yesus dan diangkat, dipercaya membangun gerejanya. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Maka tidak ada lagi sikap like and dislike. Yesus justru melihat pribadi-pribadi itu sebagai pribadi yang diberkati, pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Kendati orang jatuh dalam dosa, maka orang diberi kesempatan oleh Yesus untuk memperbaiki diri. Tetapi ketika sudah diberi kesempatan, orang masih saja tidak memperbaiki diri, maka ya memang akan ditinggalkan. Tetapi pada intinya, Yesus berprinsip jangan ada satupun yang hilang. Yang kedua adalah bahwa Yesus memang pemimpin yang diberkati, maka Yesus selalu memberkati orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Maka Yesus menganugerahkan rahmat kehidupan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Orang sakit disembuhkan, orang berdosa diampuni, orang lapar, orang menderita diberikan kekuatan, diberikan makanan dan sebagainya. Karena Yesus adalah pemimpin yang diberkati. Berbeda dengan pemimpin yang tidak diberkati. Apapun yang dipercayakannya semua lepas. Yang ketiga adalah bahwa Yesus sebagai pemimpin tidak berbicara sembunyi-sembunyi, tetapi terus terang. Bila iya, Yesus mengatakan iya. Bila tidak, Yesus mengatakan tidak. Kita ingat juga peristiwa-peristiwa berkaitan dengan perjumpaan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, bagaimana Yesus tegas dalam pengajarannya. Kalau tidak, Yesus mengatakan tidak. Kalau iya, Yesus mengatakan iya. Kendati selalu mengalami resiko ketika dia mengatakan yang bertentangan, yang tidak searah. Resiko dibunuh, resiko disingkirkan, resiko tidak diterima. Kita ingat ketika masuk kota Samaria, Yesus ditolak.
Dan itulah risiko-risiko yang harus dihadapi oleh Yesus sebagai pemimpin. Ya, pemimpin yang sungguh membuka hati, membuka diri terhadap orang-orang yang dijumpainya. Dan juga Yesus memperhatikan seluruh kehidupan, bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk. Maka Yesus berbicara tidak hanya di belakang, tetapi Yesus berbicara terus terang. Maka Yesus seringkali mengkritik, menegur. Tapi kritikannya itu bukan kritikan membenci, bukan menyingkirkan, bukan menjatuhkan, atau memfitnah bahkan. Tetapi justru kritikan Yesus itu adalah kritikan bagaimana supaya orang semakin lebih berkembang, lebih baik lagi, bertumbuh dalam iman. Orang semakin merasakan, mengalami berkat Allah, bahkan kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupannya. Itulah Yesus sebagai pemimpin yang selalu berbicara terus terang, tidak sembunyi-sembunyi. Yang keempat, Yesus sebagai pemimpin berani menghadapi murid-muridnya dengan membuka dialog, bicara dari hati ke hati. Yesus tidak menghindari orang-orang yang dipercayakan kepadanya, tetapi melainkan Yesus justru merawatnya. Yesus memperhatikan. Kita lihat misalnya murid-muridnya, satu persatu itu justru diperhatikan, disayangi, dan juga dijaga, serta dibantu untuk semakin berkembang di dalam kepribadian maupun di dalam iman. Sahabat Rema yang terkasih, itulah Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Raja rohani, bukan sebagai Raja duniawi. Semoga pada hari raya Kristus Raja semesta alam ini, kita selalu dirajai oleh hidup Yesus sendiri, bukan oleh hidup kita sendiri, bukan oleh keinginan atau kemauan kita, oleh ambisi ataupun oleh rencana-rencana kita, tetapi hanya oleh rencana-rencana dan kehendak Allah saja. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Keluarga Kudus mendoakan kita, Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.